Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi wasil ambi walau udah bisa niat kalau rajim. Nah, di kesempatan kali ini udah lama nggak upload nih. Ini bertepatan ini besok minggu. Oh, ini berarti plus 6 karena Senin kemarin kita udah merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin di video sebelumnya saya ada ucapan yang kurang pantas yang bikin kalian kesel atau pedak, saya mohon maaf. Atau mungkin ada yang ngerasa kesindir atau gimana, saya mohon maaf, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Jadi kesempatan kali ini di hadapan kita nih udah ada satu set motor Beat FI. Tadi ini dia baru kirim. Ini sebenarnya janjian sama orangnya ini dari sebelum 10 lebaran lah, atau kalau nggak salah 7 hari sebelum hari lebaran sudah ngabarin mau kirimnya SIM. Oh enggak, mungkin sebulan bisa ini, tapi nggak diantar-anterin. Akhirnya pas mau lebaran dia ngabarin lagi, habis lebaran cuma ya besok gitu. Akhirnya ini tadi sore sampainya dianterin. Sekalian sama dia bawa head lupo tuh, minta di porting polish, minta di enakin katanya buat 130-an cc. Ini konsumen dari datangnya tadi udah ngobrol, asli dia dari Bali, dari Pulau Bali, tapi sekarang lagi buka usaha lagi di Kedung Waringin. Di mana sih Kedung Waringin? Kedung Waringin itu kalau kita dari Bekasi itu sebelum Kerawang lah bisa dibilang, atau dekat Rengas Dengklok. Itu tadi dikirim, tapi ini dia asli dia tadi plat motornya AE kalau nggak salah, dia bilang apa ya, pokoknya Jawa lah gitu. Tapi asli dia dari Bali, tapi dia tinggal di Pekayon sini, Pekayon Bekasi. Tapi ini dia tadi langsung dari Kedung Waringin itu langsung. Sebenarnya pas dia kemarin mengantar saya bilang jangan dulu. Itu pas setelah 3 hari lebaran, 4 hari lebaran, justru saya malah ke Cikarang gitu, karena ada saudara yang 3 harian tahlilan kayak gitu. Jadi di kesempatan kali ini saya sedikit cuman mau sharing tentang masalah mesin pecah atau crankcase pecah. Nah, ini kan karena pecahnya luar biasa. Dari awal udah ngomongin masalah harga, masalah bisa enggak, saya bilang bisa gitu, insya Allah bisa gitu. Ya mungkin ya wajar, yang namanya bengkel juga mungkin dia cari tempat dulu atau gimana, mungkin cari yang dekat. Prediksian saya udah jelas, kalau bengkel resmi itu nggak mungkin terima mesin pecah-pecah gitu. Jangankan misalnya seperti ini hancur lebur ini, dan ini banyak pecahan yang nggak ada. Jadi nanti benar-benar istilahnya kita bikin. Nah, mana pecah-pecahannya nggak ada, kelihatan pecahannya. Jadi banyak sepotong-sepotong kecil ini hilang. Nanti mungkin jangankan seperti ini, di bengkel resmi itu baru pecah sedikit atau orang itu ganti crankcase. Di sini saya cuma menghimbau, seandainya buat para konsumen atau siapa yang mengalami crankcase pecah atau gimana, yang perlu diingat, waktu dulu ganti crankcase itu bisa habis gitu kan di bengkel resmi itu, mungkin hampir ya crankcase-nya aja tuh bisa 1-2an atau berapa gitu kan, atau berapa lah kasarnya. Tapi total sampai 3,5 juta tuh konsumen saya, kenalan saya, dia datang ke sini setelah udah 3 tahun ganti di bengkel resmi. Saya sebut aja biar jelas, Ahas gitu kan, di Kranji gitu. Terus ternyata emang kenapa diganti? Ternyata dulu dia itu motornya itu Vario starter kasar, jadi kuningan buat si dinamo starter habis. Nah itu dia udah ganti 3 tahun, kuningannya udah habis lagi gitu. Dan di sini dia pengen starter hidup gitu. Nah itu juga awalnya, akhirnya saya bilang bisa, jadi kuningan itu saya ganti pakai bekas roller Mio. Cuma saya besarin lagi sedikit lubang tengah, lubang luar udah pas banget, tinggal ketok, kepres banget. Dia sampai geleng-geleng. Dulu sama persis kayak gitu, dia habis 3,5 juta. Maksudnya saya bilang dia ganti crankcase karena pengen starter tangannya hidup gitu kan. Terus berarti di rumah ada dong crankcase ini? Enggak lah, kaget dong saya, karena saya lihat crankcase bener polos, nggak ada nomor mesin. Terus itu ganti sama bengkel resmi. Iya lah, harusnya kalau emang bengkel resmi diurus dong, ada nomornya lagi dong diketok. Iya, cuman emang dia bilang kalau misalnya diketok nomor lagi, prosesnya itu agak lama. Dia bilang cuman disuruh sama bengkel resminya suruh pakai aja dulu gitu, karena terlalu lama nanti waktu istilahnya udah diurus dikabarin gitu kan. Itu sudah sampai 3 tahun lebih, itu motor jadi nggak ada nomor mesinnya gitu loh. Apa saya bilang, ambil yang crankcase yang lamanya. Saya bilang buat apa? Dia nggak sadar atau dia belum tahu. Saya bilang nanti kalau 5 tahunan gimana gitu loh, pas ganti kaleng pajak itu kan, plat nomor itu kan harus digesek-gesek tuh nomor mesin. Emang harus, dia bilang, kaget. Akhirnya buru-buru besok langsung diurus. Saya tanyain terus, yang ada tuh si pemilik Ahas di Kranji itu marah-marah, dia bilang. Tapi karena dia punya bukti masih disimpan, untungnya tuh bekas bon-bon itu kan, bekas notanya dikasih lihat. Akhirnya diajak ke gudang belakang, ternyata di gudang belakang itu hampir ada 20 crankcase punya orang gitu. Dicariin, akhirnya alhamdulillah ketemu, masih crankcase dia masih ada. Akhirnya boleh dibawa pulang gitu. Jadi perlu diingat, jadi kalau emang ganti crankcase
paling nggak nomor mesinnya dipinta, nanti bisa digerinda atau bagaimana. Tapi yang lebih bagus coba usahakan jangan mudah menyerah. 1, 2, 3, 4 atau bahkan 10 tukang bubut nggak mau ngerjain, cari, pasti insya Allah ada gitu. Seperti ini saya tahu yang namanya Kasmi nggak mau ini ngerjain, ini tukang bubut berapa tukang bubut nggak mau ini tolak gitu loh. Dan dia nggak ada yang mau misalnya ngelas langsung begini, dia maunya nih dibelah-belah dulu nih, mesinnya turun semua gitu. Dan semua pada nggak mau gitu loh, karena ini pusing, rumit pengerjaannya, karena ini banyak yang hilang gitu loh, tambah-tambahannya, pecah-pecahannya kayak gitu. Tapi yakin pasti ada yang mau, pasti ada yang bisa, pasti ada yang bisa ngerjain gitu. Kenapa? Usahakan crankcase aslinya, kenapa? Kita nggak pusing nomor seperti itu. Tuh, jadi nanti langsung next, langsung hasil pas jadi aja ya, nggak perlu pas pengelasan. Nanti langsung saya mau kerjain, saya mau langsung ngelas. Oke, dilanjut. Nanti saya ada juga crankcase MX yang pecah gitu. Sama itu punya orang Jakarta Utara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini udah selesai. Yang tadinya ini di sini kebelah putus, dan ini retak dari sini juga nggak ada putusannya juga. Ini bikinannya ini terus ke sini, terus ini ke sini, ini nggak ada, dan ini ke sini. Jadi ini pecah belah kasarnya ya kemarin. Nah ini nggak ada nih, nggak ada nih keroak. Ini alhamdulillah banget, udah siap kita pasang. Nanti dia mau ngepres sasisnya, kerangkanya juga bengkok soalnya. Alhamdulillah ini hasilnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ngetap busi, sama ini ngelas crankcase MX King Pixen jebol. Kata ownernya ini di daerah Jakarta nggak ada yang mau, katanya suruh ganti crankcase saja. Jadi ini maaf, ini jebol dari sini nih. Nih sini pecah, ke sono pecah. Nah terus ini ke sini hilang nih. Ini pokoknya hilang nih. Nih, ini bekasnya ke sini hilang nih. Ini hilang. Ini hilang nih, hilang. Sini keroak hilang, sampai sini hilang nih. Sampai samping hilang. Gitu. Nah, ini jadi sama saya ya udah sini, Bos. Ini bikinan baru saya bikin. Biasanya saya ngambil siko-siko gini bekas kayak crankcase juga kayak gini nih. Ini saya bentuk lagi nih. Saya rapihin biar saya lihat di Google, foto Google. Oh, bentuknya kayak gitu, saya ikutin kayak gini. Sama balancernya bengkok. Nanti dilurusin. Kalau nggak dilurusin saya juga nanti gampang ngubungin anak-anak minta dikirimin. Ini soalnya jebolnya coplok, ini jadi kesini, nah, latahnya ini hilang kesini, separuh ini hilang, gitu. Mana ini kan bikin dari sini saya bikin, ya pengerjaan malum ya, manual. Saya nggak ada mesin press, maksudnya bor press. Jadi saya ngerapinnya pakai murni, pakai bor, pakai mata tuner. Nanti tinggal diamplasin aja, insya Allah. Pakai manual juga, insya Allah. Nah, kelihatan dari dalam. Nanti tinggal dicunerin, belum saya cunerin, tinggal finishing. Ini punya anak Cakung, Jakarta Timur. Nah, nanti tinggal saya rapihin. Prosesnya nggak saya rekam karena pusing. Oke, nanti dilanjut lagi.